Halo Sobat Cuan, pada video kali ini kita akan coba membahas 6 saham, yaitu Agro, BGTG, Mayor, Telkom, Friend, dan Wismilak. Nah, untuk saham pertama yang kita bahas, kita akan lihat Agro. Di sini kita lihat bahwa hampir 2-3 minggu terakhir IHSG bergerak sangat sideways, jadi nggak kemana-mana. Namun saham Agro ini secara chart pergerakannya dapat kita lihat dalam seminggu terakhir terlihat diakumulasi, volume juga kembali meningkat volume. Nah, di sini dapat kita lihat volumenya makin membesar. Terlihat aksi akumulasi ini cukup serius, jadinya harga Agro sempat menguji resisten di 2430, namun dia dari Jumat kena profit taking ya. Jadi namun untuk rekan-rekan yang sudah ada entry, terutama yang di range di bawah 2170 masih bisa tetap hold. Nah, sedangkan untuk yang udah jual atau ingin masuk kembali, bisa mulai pertimbangkan bila Agro ini koreksi atau pullback istilahnya. Dia ada pullback. Nah, ke area support ya di 2170 sampai 2260. Jadi bisa coba tunggu di area 2150 sampai 2300. Jadi di area sini bisa coba tunggu untuk retest ya, bisa rebound terus rebound di area support ini, kemudian untuk kembali menguji resist di 2470 dan kemudian dia ada potensi untuk lanjut ke resisten berikutnya di 2610. Ini gerakannya harusnya ada aksi kenaikan lanjutan karena dapat kita di sini volumenya besar. Kemudian MACD-nya pun sudah mulai di area positif. Nah, saham berikutnya yang cukup oke pergerakan akumulasinya yaitu Bank Ganesha atau BGTG. Nah, BGTG di sini dapat kita lihat seminggu terakhir juga naik dan terlihat diakumulasi cukup kuat juga. Nah, dimana hari Kamis kemarin sempat break ya, keluar dari downtrend dan juga resist di 242. Nah, di hari Jumatnya tertahan oleh aksi profit taking. Nah, di sini tapi kita lihat, nah volumenya juga mulai meningkat setelah dia turun ya dari 290 turun sampai menyentuh area support di 214. Terlihat volume juga mulai drop. Nah, namun di seminggu terakhir volume mulai kembali meningkat dan terlihat aksi akumulasi juga mulai muncul. Nah, untuk rekan-rekan yang sudah dan masih hold, ambil di kisaran 200 dekat 214 masih bisa untuk hold. Nah, untuk rekan-rekan yang tertarik masuk, ini bisa coba perhatikan di area 216 sampai 230. Di area dekat area support ini
Bila terjadi koreksi mendekati area ini, boleh coba untuk serok atau buy on weakness, dengan potensi dia akan menguji lagi resisten 242 dan kemudian 264, dan kemudian target utama kenaikan di 290 untuk BGTG di area 216 sampai 230, ke atasnya 242, 264 dan 290. Selain volume, di sini dapat kita lihat MACD-nya mulai di area positif walaupun belum terlalu kuat ya trennya, namun sudah cukup oke pergerakan akumulasi awal ini. Nah, kita harapkan dia koreksi dulu, kemudian ada aksi akumulasi lanjutan untuk break resisten 264. Nah, kemudian menuju ke 290. Di sini kita lihat hampir mirip dengan kejadian sebelumnya di bulan Juli, Golden Cross. Ini juga Golden Cross yang naik tinggi. Nah, kita akan tunggu akankah kali ini juga akan sama. Di sini juga kita lihat BGTG juga membentuk pattern konsolidasi, pattern sideways, yaitu descending triangle. Nah, ini sudah coba break, kita pada pullback dan kemudian dia rebound lagi. Oke, berikutnya, nah untuk rekan-rekan yang ingin mendapatkan analisa teknikal seperti di atas, bisa bergabung dengan membership dari Rob Chameleon Trader dan hubungi nomor di bawah ini untuk mendapatkan analisa teknikal dan bisa menanyakan bila punya posisi ataupun belum punya dan ingin masuk, baiknya di angka berapa, bisa coba bergabung dengan grup tersebut. Nah, saham berikutnya yaitu Telkom. Nah, untuk Telkom sendiri, di sini dapat kita lihat untuk jangka menengah trennya dia masih sideways, trennya sideways. Nah, kemudian untuk jangka pendek, ini terlihat Telkom berada dalam pattern uptrend ya, dia uptrend. Dan pada hari Jumat kemarin terlihat ditutup break ya, break resisten di 3.500. Jadi rekan-rekan yang masih hold Telkom, terutama di bawah 32, ini masih terus hold, lanjut terus. Jadi kita tetap ride the trend until the end. Jadi ketika trend uptrend ini masih belum berakhir, terus untuk mengejar target berikutnya yaitu di resisten 3.640. Nah, bila ini berlanjut bisa ke 3.880 untuk Telkom. Nah, untuk rekan-rekan yang belum entry bisa coba tunggu di area 3.300 sampai 3.400 untuk area buy weakness idealnya. Nah, untuk volume sendiri ini juga mulai ada peningkatan volume yang cukup oke, dan di sini juga kita lihat MACD-nya juga Golden Cross. Jadi sangat menarik pergerakan Telkom untuk kedepannya. Di sini jelas terlihat 35 ini cukup kuat, resist yang cukup kuat. Ini kemarin sudah di break. Bila Telkom bisa bertahan di atas 35, nah tugas berikutnya yaitu ke 3640 ini. Jadi setelah minggu lalu dia fight di berjuang ya, menembus dan bertahan di atas 3350. Nah, sekarang dia sudah naik ya, naik level ke resisten berikutnya di 35. Dapat sini nanti ya seperti di 3350 dia akan bergerak konsolidasi dulu sebelum akhirnya dia akan break naik ke level berikutnya, resisten berikutnya di 3640. Jadi sementara untuk Telkom prospek ke depan cukup bagus. Nah, berikutnya kita akan lihat, nah, Friend. Nah, Friend ini terlihat mulai bangkit lagi.
Di sini dapat kita lihat friend break ya dari downtrend channelnya. Ini juga patternnya juga sama seperti BGTG, dia ada descending ya di sini. Nah, dia descending di sini, akhirnya dia break ya, dengan volumenya juga trend volumenya naik terus. Yang kemudian MACD-nya pun sudah mulai golden cross juga ya. Jadi keempat yang kita saham ini kita bahas prospek mulai golden cross awal. Nah, ini cukup bagus bila untuk kedepannya ada potensi dia akan naik. Nah, untuk rekan-rekan yang masih sudah punya bisa tetap hold ya. Untuk yang belum, nah ini bisa coba perhatikan bila ada pullback ya. Friend bisa perhatikan area untuk idealnya di 114 sampai 119. Nah, ini untuk yang bisa ngambil resiko lebih tinggi bisa mulai dari area 120 sampai 125. Boleh mulai cicil dikit-dikit bila ada pullback, dengan harapan dia naik kembali ya, menguji resisten 137 lagi. Nah, bila ini tertembus juga, dia akan bisa lanjut ke 152 dan di 168 targetnya. Dan untuk plan cut loss-nya di levelnya 113 untuk toleransi hold. Di bawah 13 ada baiknya cut loss. Oke, saham berikutnya kita akan lihat Mayora. Nah, ini sektor konsumer dan ini juga dapat kita lihat dia break ya. Jadi Kamis dan Jumat kemarin dia break resisten dan break downtrend channel. Jadi cukup oke terlihat chartnya. Dengan target ini bila lancarnya untuk uptrendnya, bila lancar target mengejar ke 2550 dan di 2660. Nah, jadi untuk rekan-rekan yang sudah punya tetap disarankan untuk hold, mengejar target 2550 untuk terdekatnya. Nah, sedangkan untuk rekan-rekan yang belum punya, ini bisa coba perhatikan, pantau bila ada pullback di area 2250 sampai 23, bisa burn weakness untuk mengejar sama, yaitu 2350 sampai kalau tertembus dia akan lanjut mengejar ke 2550. Ini di sini kalau kita lihat MACD-nya pun masih oke, kuat sekali terlihat di area positif. Jadi searah dengan akumulasi yang terjadi di Mayora. Terlihat akumulasinya sangat kuat ya untuk kali ini, sehingga Mayora bisa break downtrend channelnya. Yang untuk saham terakhir kita akan lihat ada saham Wismilak. Nah, untuk saham WIM masih dalam pattern downtrend ya, downtrend jangka menengah. Namun untuk jangka pendek terlihat penurunannya sudah selesai dan mulai diakumulasi, walaupun masih pelan, akumulasinya masih belum terlalu signifikan, namun sudah ada tanda-tanda mulai terjadi akumulasi ya. Nah, di sini. Dan Wismilak bergerak sideways. Nah, ini untuk rekan-rekan yang tertarik masuk sektor konsumer, terutama WIM, ini bisa perhatikan area support.
area supportnya tidak, perhatikan area 462 sampai 482. Nah, di sini bisa diperhatikan, bisa jadi area bagus untuk melakukan buy on weakness. Ya, terlihat hari Rabu kemarin sempat menguji resisten 510 namun masih gagal. Nah, bila bisa dapat di area support ini akan coba testing area resist lagi 510, kemudian 530 untuk mengejar target menembus downtrend channel. Targetnya ke area resisten di 580 sampai 610. Dilihat setelah akumulasi pertama, ya volumenya besar. Nah, kemudian kemarin uji coba kedua kali, lihat volume kekurangan volume jadi gagal. Nah, kita tunggu dia akankah Wismillah ini pullback, isi tenaga, kemudian naik ya untuk menguji downtrend channel bagian atas. Nah, untuk pembahasan sahamnya cukup sekian. Nah, kemudian kita akan lihat pergerakan IHSG ya. Gimana IHSG kita pergerakannya selama seminggu kemarin. Nah, sebelum masuk ke pembahasan IHSG, saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader, di mana rekan-rekan bisa mendapatkan rekomendasi saham dan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan analisa saham, berbagai macam analisa saham. Dan berikut ini adalah contoh rekomendasi. Ini adalah saham Java. Jadi untuk sifat rekomendasinya ya lebih ke arah swing, dan swingnya kita masuk tidak berdasarkan sistem breakout. Jadi kita masuk sebelum harga bergerak rally tinggi. Jadi kita masuk di tahap awal-awal ada tanda-tanda suatu saham akan uptrend. Dan ini pergerakan update ya, pergerakan dari Java. Nah, ini ketika Java break ya, ini juga diinformasikan ini ada break target kedua di 1860. Kemudian ini adalah timeline dari Java ya, ketika pertama kali direkomendasikan, dan kemudian ada penurunan. Nah, di sini sebelum menyentuh cut loss, bila bisa mengambil resiko lebih besar, bisa menambah posisi. Kemudian harga naik dan break resisten pertama, cicil jual sebagian, kemudian pergerakan kembali dia naik dan break target kedua, cicil lagi jual untuk mengejar. Nah, berikutnya sisa lot terus ditahan sampai dia menyentuh trailing stop di sini di 1730, atau kita bisa jual lagi ketika nanti dia nyampe ke 2120. Jadi sifat rekomendasinya lebih ke arah swing trade, dan kita ride the uptrend sampai uptrendnya benar-benar habis ya untuk Java. Oke, kita akan lihat IHSG untuk kali ini. Nah, kita lihat IHSG memang pergerakannya sangat boring ya. Jadi sejak turun jatuh mencapai tertingginya peak di 6.200-an ini, IHSG bergerak sangat sideways ya. Dia lebih cenderung turun ya, turunnya lebih dalam daripada naiknya, namun secara overall nih pergerakannya bisa dibilang sideways. Dan di chart ini dapat kita lihat bahwa IHSG membentuk suatu pola, yaitu pola konsolidasi, pola sideways, yaitu symmetrical triangle ya. Di sini dapat kita lihat juga dalam hari Jumat kemarin, walaupun closingnya tuh bisa dibilang curang karena post trading dia diangkat. Nah, dapat kita lihat siapa yang diangkat, jelas Telkom ya, candlenya
dia break 35. Nah, di sini IHSG juga break 6000 untuk break keluar dari downtrend channel dari pola simetrikal. Nah, di mana tugas yang perlu diperhatikan di IHSG yaitu IHSG ini harus break dari area support 6113 sampai 6152. Nah, bila bisa keluar dari area resisten kuat ini, ya IHSG akan potensi naik ya menuju ke 6265 dan 6314. Ini area resisten berikutnya. Ini resisten sangatlah kuat ya. Kita lihat dalam 3 bulan belum break, bahkan dalam 5 bulan ini sudah di extend lagi ke belakang. Ini area resist ini sangatlah kuat dan sangat susah tertembus. Ini sempat tertembus di Agustus, namun jeblok lagi. Nah, kita akan tunggu akankah IHSG bisa lanjut naik atau dia akan turun kembali. Melihat dari pergerakan lebih cenderung potensi lebih besar ke arah tembus ya. Kita harapkan menjelang akhir September IHSG sudah bisa di atas 6152. Ya, untuk pembahasan sahamnya cukup sekian. Nah, semoga membantu rekan-rekan dalam mengambil keputusan beli dan jual. Terima kasih.